Bab 16. Koin emas berhasil didapatkan. Kuna. Di aula, semua orang akhirnya bereaksi. Tuan ketiga Bai Zijing berteriak kaget dan bergegas maju untuk membantu putranya berdiri. Wajah Bai Kun terpelintir saat ini, dan dia sangat kesakitan. Kekuatan pukulan Bai Ning sangat luar biasa, dan pencapaian seni bela dirinya benar-benar menekannya, sehingga Bai Kun tidak dapat menyelesaikan pukulannya sama sekali. Bai Zijing tampak tertekan dan berteriak dengan marah. Dasar bajingan kecil. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu kejam? Dia adalah sepupumu. Paman ketiga. Ketika dia meninju di awal. Apakah dia mengira aku adalah sepupunya? Bai Ning membalas tanpa menganggapnya serius. Lagi pula, Bai Kun sudah mengatakannya sebelumnya. Tangan dan kaki tidak memiliki mata. Setelah mendengar ini, Bai Zijing mendengus dingin. Tidak berkata apa-apa, dan memerintahkan orang-orang untuk membawa Bai Kun pergi untuk berobat. Saat ini, semua orang di aula memandang Bai Ning dengan agak berbeda. Dia bukan lagi sampah yang dibenci semua orang. Anak ini telah berubah. Bai Zishang, yang duduk di kursi roda, juga sangat bersemangat dan bangga saat ini. Apakah kamu melihatnya? Ini anakku Bai Zishang. Dia tidak sia-sia. Meski dia sudah dekaden selama bertahun-tahun, selama dia diberi kesempatan, dia masih bisa mengalahkan rekan-rekannya dan tidak mampu mengangkat kepala. Kepala keluarga, Bai Yichang, yang berada di urutan teratas dalam daftar, juga memandang Bai Ning dengan cermat dengan tatapan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hatiku bahagia. Bai Ning seharusnya memiliki perasaan ini. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Namun dia tidak menunjukkannya. Ekspresinya tetap tenang. Kepala keluarga, para tetua. Apakah ini berarti saya memiliki bakat luar biasa? Bai Ning memandang semua orang di aula dengan mata tegas. Dia hanya ingin memberitahu mereka bahwa dia, Bai Ning, bukanlah pecundang, dan bahwa Bai Kun, yang sangat berbakat di mata mereka, hanyalah pecundangnya sendiri. Semua orang terdiam beberapa saat. Meminta mereka untuk mengakui keunggulan Bai Ning saat ini sama dengan tamparan di wajah, dan mereka tidak mau berbicara. Saya tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara yang agak pelan. Semua orang mendengarnya dan berbalik. Bai Hao lah yang berbicara. Bai Ning menatapnya tapi tidak berkata apa-apa. Kamu hanya mengalahkan Bai Kun di tingkat pemurnian tubuh ke-8. Dan dia hanya kalah darimu di tingkat pemurnian tubuh. Dan kamu hanya bisa mengalahkannya di alam pemurnian tubuh. Saat dia memasuki alam laut ilahi, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkannya dalam hidup ini. Karena kamu tidak punya semangat juang. Bai Hao duduk di kursinya dan berkata dengan santai, bahkan tanpa bangun, dan tidak menganggap serius Bai Ning sama sekali. Dia berbicara keras-keras, hanya karena dia tidak ingin melihat Bai Ning memamerkan kekuatannya di sini. Lagi pula, dia hanyalah seorang pecundang yang tidak memiliki semangat juang. Dan dia sangat membenci Bai Ning, karena Bai Ning menikahi wanita yang paling dia cintai. Sungguh tak tertahankan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung bereaksi. Itu benar. Dia tidak memiliki semangat juang, jadi dia tidak akan bisa memasuki alam laut ilahi. Dia hanya akan sia-sia jika tinggal di alam pemurnian tubuh selama sisa hidupnya. Kemuliaan saat ini hanya sekejap saja. Masa depan masih menjadi milik pemimpin keluarga seperti Bai Kun dan Bai Hao. Untuk sesaat, semua orang menunjuk dan menunjuk. Kembali ke ekspresi menghina mereka. Bai Yichang dan Bai Zishang juga terlihat murung dan tidak bisa berkata banyak. Tanpa semangat juang, itu akan menjadi pukulan yang pasti, dan Bai Ning tidak akan mampu berdiri. Hahaha. Lagi pula kamu tidak berani mengakui bahwa kamu salah. Bai Ning mencibir. Dia sangat kecewa dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, menjadi lemah adalah dosa asal. Aku, Bai Ning, suatu hari nanti akan membuat semua orang di sini menyadari bahwa jika kamu salah, kamu salah. Kata-kata Bai Ning nyaring dan kuat. Dia tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan bahwa dia sudah memiliki semangat juang. Yang harus dia lakukan adalah menutup mulut mereka dengan fakta. Semua orang mencibir ini. Siapa yang tidak bisa berkata kasar? Saya harap Anda, pecundang tanpa semangat juang, bisa melakukannya. Saat ini, Bai Yichang berbicara dan berkata, Oke,
Mari kita akhiri masalah ini. Karena Baining sudah memiliki tingkat kultivasi untuk mengalahkan pemurnian tubuh tingkat ke-8. Itu telah menghasilkan nilai tertentu. Maka masalah pengusiran jalur utama akan selesai. Namun, karena masalah semangat juang, Baining akan terus bekerja di ruang pengobatan. Menjadi manajer ruang pengobatan adalah pekerjaan yang baik. Dan Anda dapat melakukan yang terbaik untuk keluarga Baicha membuat keputusan sendirian. Dan tidak ada orang lain yang bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, Baining sudah memiliki nilai yang cukup untuk menjabat sebagai manajer ruang pengobatan. Melihat semua orang menyetujuinya, Tetua Agung menjawab. Kalau begitu, mari kembali ke topik. Bai Zixing, identitas garis keturunan utama putra Anda akan dipertahankan seperti biasa, dan Anda harus menyerahkan Ordo Janwu hari ini. Semua orang kembali ke keadaan normal dan kemudian mengingat tujuan utama kali ini. Bai Zixing mencibir dan menjawab. Identitas anak saya sebagai garis utama dimenangkan oleh kekuatannya sendiri. Mengapa saya harus menyerahkan Ordo Janwu? Untuk sesaat, semua anggota arus utama marah dengan sikap keras Bai Zixing. Wajah sesepuh memerah. Orang setengah cacat sebenarnya mengabaikan keadilan keluarga. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan sia-sia. Hari ini kamu harus menyerahkan Ordo Janwu. Bahkan jika kamu dan putramu yang tidak berguna telah menikmati dukungan keluarga selama bertahun-tahun. Tetua Agung itu benar-benar terkoyak. Kepala keluarga kepala rumah terus memejamkan mata, seolah tidak mendengar apapun. Bai Zixing mendengus dingin. Hai MPH, kamu dapat mencoba dan melihat apakah kamu dapat mencabut Ordo Janwu dariku. Dalam sekejap, suasana di aula pertemuan tenggelam ke dasar, dan bau mesiu tercium. Seolah perang akan tersulut dalam sekejap. Sebagian besar anggota duduk dan menonton dan tidak akan ikut campur untuk saat ini. Terlebih lagi, sesepuh yang hebat tidak berani mengambil tindakan, dan kepala keluarga tidak akan berdiam diri dan mengabaikannya. Jika tidak maka akan sangat membuat hati keluarga menjadi dingin. Orang-orang tua ini juga menganggap bahwa kepala keluarga akan maju untuk meminta Ordo Janwu. Tetapi kepala rumah tidak mau. Anda telah menindas putranya sejak awal. Dan Anda ingin saya pergi dan mencuri barang-barang dari putramu sendiri, dan membantumu menindas putramu sendiri. Konyol. Saat ini, seseorang keluar untuk memuluskan segalanya. Tetua kedua di sebelah kanan angkat bicara dan berkata, semuanya, harap tenang. Ini tidak akan terjadi. Semua orang telah melihat kontribusi Zixing kepada keluarga. Terlalu berlebihan memintanya menyerahkan Ordo Janwu tanpa alasan. Zixing, Ordo Janwu memang tidak ada gunanya di tanganmu. Bagaimana kalau kamu menawarkan harga dan keluarga membeli Ordo Janwu darimu? Faktanya, orang-orang tua ini tidak terlalu canggih. Mereka sudah mengantisipasi banyak situasi. Situasi ini juga sesuai ekspektasi mereka. Namun ada satu hal yang mereka lewatkan, yaitu Baining dan putranya juga datang dengan persiapan. Mendengar ini, Bai Zixing sedikit mencibir di dalam hatinya, tapi tetap mengambil umpannya. Beri aku 200.000 koin emas. Aku akan menyerahkan Ordo Janwu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir tiba-tiba terkejut. 200.000 koin emas. Berani banget ngomong. Ini sudah jadi penghasilan keluarga selama setengah tahun. Bai Zixing, jangan melangkah terlalu jauh. Ini bukan permainan anak-anak. Wajah Tetua Agung itu muram. Harga yang diminta benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka dapat memberi Bai Zixing paling banyak 10.000 koin emas, yang sudah merupakan akhir dari kebajikan mereka. Apakah kamu ingin memberikannya atau tidak? Apakah kamu menginginkan Ordo Janwu atau tidak? Syaratku sudah ditetapkan. Bai Zixing berkata tanpa menyerah sama sekali. Hai MPH, kulihat kamu memberiku minuman enak daripada bersulang. Jangan memaksaku melakukan apapun. Tetua Agung itu melotot dengan marah. Wajahnya muram seperti air. Hai MPH, kamu bisa mencobanya. Menurutmu apakah akan lebih cepat jika aku menghancurkan Ordo Janwu di tanganku? Atau kamu melakukannya lebih cepat? Bai Zixing tidak peduli. Mengeluarkan Ordo Janwu dari pelukannya, dan langsung memegang Ordo Janwu di tangannya. Mata semua orang terfokus, dan Ordo Janwu giok seputih salju, sebenarnya ada di tangan Bai Zixing saat ini. Dia sudah siap. Baining di belakangnya juga sedikit berkeringat.
Langkah ayahnya masih agak berisiko, karena dia takut orang-orang ini akan segera melompati tembok. Tapi jangan kaget, jahenya tetap pedas. Berhenti bicara omong kosong. Kalian semua tahu nilai Ordo Janwu. 200.000 koin emas, tidak kurang. Semua orang menghela nafas sedikit. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengetahui nilai dari Ordo Janwu, yang dapat secara langsung mengirim anak-anak keluarga ke sekte dalam sekte Zanwu. Jika dilelang dan dijanjikan pembuktiannya, nilainya pasti tidak kurang dari 800.000 koin emas, atau bahkan lebih dari 1 juta. Namun, karena kurangnya kekuatan, Baining dan putranya mungkin tidak akan mendapat untung meskipun mereka dilelang. Sedangkan bagi keluarga tidak mungkin memberi mereka 7-800.000 keping emas. Ini hasil perhitungan mereka. Selama Bai Zixia pulih, hal-hal di depannya ini hanyalah masalah kecil. Aham. 200.000 koin emas itu terlalu banyak. Jika keluarga perlu menghasilkan begitu banyak koin emas sekaligus, itu akan dengan mudah mengarah ke gudang kosong. Tetua kedua terbatuk ringan dan menjawab. Kamu juga harus memikirkan sedikit tentang keluargamu. Kami akan membahasnya sebentar dan kemudian memberikan jawabannya. Begitu kata-kata itu keluar, beberapa tetua dan kepala keluarga meninggalkan aula pertemuan dan pergi ke aula samping. Saudaraku, kamu, Singa, meminta 200.000 koin emas. Di mana keluarga ini? Mengingat situasi ayah dan anakmu saat ini, selama kamu memenuhi tugasmu, keluarga masih bisa membuatmu kelaparan sampai mati. Bai Zixia mulai menyindir. Di permukaan dia menjaga keadilan keluarga. Tapi nyatanya, hatinya sudah bahagia. Bai Zixia meliriknya dan berkata dengan tenang. Jika kamu mendapat keuntungan, jangan bersikap di depanku. Bai Zixia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa, tapi dia sudah tertawa di dalam hatinya. Bai Hao, yang berada di bawah, juga sedikit bersemangat saat ini. Ordo Janwu adalah miliknya. Tidak lama kemudian, beberapa tetua keluarga kembali ke tempat duduknya masing-masing. Zixia, setelah beberapa dari kami menimbangnya, kami hanya bisa memberimu 100.000 koin emas. Ini adalah hasil terbaik yang bisa diberikan keluarga, kata tetua kedua dengan serius. Seluruh rumah terkejut lagi. 100.000 koin emas sudah banyak. Ini adalah kekayaan yang tidak dapat ditukarkan oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Keluarga benar-benar tahu bagaimana mengeksploitasi nilai orang cacat saya. 150.000 koin emas. Bahkan tidak kurang 1 sen pun. Kalau tidak, mari kita berhenti bicara. Bai Zixia berkata dengan tegas. Beberapa tetua mengerutkan kening. Bai Zi ini sudah keterlaluan. Dalam proses tawar-menawar, keluarga sudah memberikan kelonggaran yang cukup. 100.000 koin emas adalah jumlah maksimum yang dapat disisihkan keluarga saat ini. Tetapi 150.000 koin emas tidaklah cukup. Tetua kedua juga mengerutkan kening dan menanggapi dengan sikap keras. Bai Zixia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Ini adalah keluarganya. Tidak mungkin keluarganya hanya memiliki sisa 100.000 koin emas, tetapi tidak ada cinta untuk diajak bicara. 150.000 koin emas, tidak kurang 1 sen pun. Saat dia berbicara, Bai Zixia meremas Ordo Janwu di tangannya dengan erat, dan dia bisa menghancurkannya dalam sekejap. Agar stabil, Anda harus punya cukup uang untuk membeli bahan obat. Jangan sampai ketinggalan pada akhirnya. Kalau tidak Anda akan mendapat masalah. Hati semua orang berdebar-debar saat melihat postur Bai Zixia. Takut Bai Zixia akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Para tetua di posisi depan juga khawatir. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami Bai Zixia? Jika bukan itu yang dia inginkan, orang ini akan benar-benar menghancurkan Ordo Janwu. Beberapa dari mereka saling memandang, dan saya melihat Anda memikirkannya secara diam-diam. Lalu mereka saling memandang dan mengangguk sedikit. Tetua kedua menghela nafas. Demi situasi keluarga secara keseluruhan, dia hanya bisa santai dan menjawab. Oke, 150.000 adalah 150.000. Sebagai imbalan atas Ordo Janwu di tanganmu. Semua orang menyaksikan bersama. Masalah ini sudah selesai. Bai Zixia juga menghela nafas lega. Tujuannya tercapai. Segera setelah itu, tetua ketiga pergi, dan tidak lama kemudian, dia mengeluarkan tiket emas universal kerajaan Lingwu, dengan pecahan 10.000 emas, totalnya 15.
Serahkan uang dengan satu tangan dan pesanan dengan tangan lainnya. Tidak ada seorang pun yang akan mempermainkan apapun saat ini. Atau memberi perintah terlebih dahulu dan membayar kemudian. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Dan tidak ada yang berani melawannya dan berpikir untuk meraih tiket emas setelah mendapat perintah perang. Bai Chang masih di sana. Siapa yang berani menyentuhnya? Sekarang masalah ini sudah selesai. Si Xiang, silakan minggir. Putramu ingat untuk bekerja di ruang pengobatan. Dia selalu harus melakukan sesuatu untuk keluarga. Bai Zhixiang tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan menjawab dengan tenang. Terima kasih kepada tetua kedua atas kebaikanmu. Xiao Ning punya pemikirannya sendiri. Ayo pergi dulu. Lalu, di depan mata semua orang, Bai Ning dan ayahnya menghilang dari pandangan. Bai Hao memandangi Ordo Janwu seputih salju, hatinya membara. Ordo Janwu itu milikku. Bai Ning dan putranya pergi. Apa yang telah hilang dari mereka? Ayah dan anak. Suatu hari nanti akan mereka dapatkan kembali secara langsung. Dan hari itu tidak akan lama lagi. Bab 17. Racun untuk kedua kalinya. Setelah menerima 150.000 koin emas, Bai Wuding segera pergi membeli bahan obat yang dibutuhkan. Untuk menipu orang lain, Bai Wuding pun membaginya menjadi beberapa tempat untuk membelinya secara terpisah. Hingga malam harinya, setelah bolak-balik beberapa kali, akhirnya dia membeli semua bahan obat tersebut. Sebanyak 120.000 koin emas telah dihabiskan. Benar-benar sejumlah besar uang. Ada lusinan jenis ramuan, dan masing-masing membutuhkan bobot yang besar, sehingga harganya sangat mahal. Bai Zhixiang memiliki resep lengkap yang diberikan oleh Bai Ning. Untuk pengobatannya, Bai Ning tidak perlu turun tangan. Saya yakin dengan waktu, Bai Zhixiang akan pulih sepenuhnya. Mendapatkan kembali kejayaan kita sudah dekat. Bai Ning kembali ke halaman kecilnya yang kumuh. Saat ini, makanan malam ini sudah disajikan di atas meja. Mereka, murid garis utama, semuanya memiliki pelayan khusus untuk melayani mereka. Dan makanan akan diantar. Melihat hidangan lezat di atas meja hari ini, Bai Ning sedikit terkejut. Makanan hari ini telah banyak berubah. Jauh lebih kaya dari sebelumnya. Benar saja. Menjadi kuat adalah jalan yang harus ditempuh. Bai Ning secara tidak sadar percaya bahwa penampilannya di aula dewan hari inilah yang membuat keluarga menganggapnya serius lagi. Suasana hatinya saat ini sedang baik. Bai Ning segera duduk di meja dan bersiap untuk makan dengan gembira. Tapi sebelum dia mengambil beberapa gigitan, cahaya perak bersinar pelan di pupilnya. Ekspresi Bai Ning berubah. Tidak. Ini sebenarnya mengandung bubuk ciang. Menurut informasi yang ditampilkan oleh Sky Eye Barrow Spirit di benaknya, dia benar-benar memakan bubuk ciang. Apa itu bubuk ciang? Ini adalah obat ampuh yang digunakan untuk mengobati penyakit yin dan pilek. Awalnya obat, tapi juga racun. Jika benda ini digunakan secara tidak benar, akan langsung membunuh orang. Jika Anda tidak memiliki pemurnian tubuh tingkat ke-7 atau lebih tinggi, Anda tidak akan dapat mencerna obat ini sepenuhnya. Orang yang menelannya akan merasakan jantungnya sesak. Seluruh badannya terasa panas hingga sulit berbicara. Pada kasus yang parah seluruh badan bisa menjadi kaku. Pada akhirnya, bubuk ciang akan menguapkan darah dan energi tubuh sedikit demi sedikit. Seolah-olah sudah terkuras. Memikirkan hal ini, pikiran Bai Ning tiba-tiba bergetar. Saya mengalami gejala yang sama pada hari pernikahan saya. Apakah Ye Qingyan memasukkan bubuk ciang ke dalam anggur pada hari pernikahan kami? Tapi kenapa bubuk ciang muncul lagi di makananku hari ini? Mungkinkah Ye Qingyan tahu bahwa dia belum mati? Jadi dia mengirim seseorang untuk melakukannya lagi. Tapi segera, Bai Ning menjadi tenang. Saya khawatir segalanya tidak sederhana itu. Dia menggunakan metode yang sama 2 kali. Sekali ketika meridiannya belum pulih. Saat itu, jika dia memakan bubuk ciang, dia pasti akan mati, tetapi karena mata surgawi. Dengan munculnya semangat juang, dia berhasil selamat. Kali ini, setelah saya mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7, bubuk ciang tidak lagi menyebabkan bahaya besar bagi saya. Mungkin Ye Qingyan tidak tahu bahwa dia telah mencapai terobosan dalam kultivasi. Itulah sebabnya dia melakukan kesalahan seperti itu. Dengan kata lain, orang yang mencoba membunuhnya 2 kali bukanlah Ye Qingyan sama sekali. Tapi ada orang lain. Hari ini,
Kebetulan saya tidak tahu bahwa tingkat kultivasi saya telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7. Jadi saya mengulangi trik lama saya. Bai Ning mondar-mandir di dalam ruangan, berpikir dengan hati-hati. Sekarang kalau dipikir-pikir baik-baik, mungkin bukan Ye Qingyan yang ingin membunuhnya. Karena Ye Qingyan juga hadir malam itu. Jika dia meninggal secara tak terduga malam itu, Ye Qingyan pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab keluarga Bai. Dia tidak perlu terlibat dalam masalah seperti itu. Dia pasti tidak ingin dituduh membunuh suaminya. Itu masuk akal. Ada orang lain yang ingin membunuhku. Mata Bai Ning berkilauan, menjadi sangat dingin dan tegas. Siapa ini? Bai Ning bingung. Dia pikir dia belum pernah berselisih hidup atau mati dengan siapapun. Saya akan mati 2 kali dalam waktu singkat. Sangat disayangkan roh perang mata surgawi tidak maha kuasa. Ia hanya dapat mendeteksi bubuk ciang dalam makanan, tetapi tidak dapat mengetahui siapa yang memindahkannya. Anda harus memeriksa semua ini sendiri. Lain kali hati-hati. Bai Ning bergumam sedikit. Untungnya, dia memiliki roh perang mata langit untuk mendeteksi tipuan hantu ini. Tentu saja kali ini saya tidak mendapat kesempatan. Jadi saya kira lawan akan melompat keluar lagi. Lain kali lawan menunjukkan ekor rubahnya. Dia harus mencabutnya. Klan Bai, halaman Huiqing. Hari sudah gelap. Pada saat ini, seorang pemuda sedang berlutut di depan Bai Hao. Gemetar dan ketakutan. Dengan keringat dingin di kepalanya. Pemuda ini adalah Antek Bai Hao, orang yang mengantarkan Bai Ning ke Yangsan. Namanya Bai Ke. Ekspresi Bai Hao dingin dan marah saat ini, dan dia dengan marah memarahi Bai Ke di depannya. Kamu benar-benar melakukan hal yang baik untukku. Karena kamu melakukannya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Limbah itu telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7. Inilah alasan mengapa bubuk ciang tidak menghasilkan efek apapun dalam beberapa hari terakhir. Kamu benar-benar memberinya bubuk ciang saat ini. Kamu pasti sudah memperingatkan musuh sekarang. Bai Ke berlutut di tanah dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata dengan panik. Saudara Hao, saya benar-benar tidak tahu bahwa limbah ini telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7. Jika tidak, saya tidak akan pernah melakukannya begitu dengan tergesa-gesa. Hai MPH, aku tahu aku ada di sini terakhir kali. Yang San tidak berhasil, dan kali ini kamu masih menggunakan metode bodoh seperti itu. Kamu benar-benar bodoh. Bai Hao mengumpat dengan marah, namun Bai Ning lah yang menyembunyikannya dalam-dalam. Dia baru mengetahui hari ini bahwa Bai Ning telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-7 dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Bai Kun, yang berada di pemurnian tubuh tingkat ke-8. Bai Ke, yang sedang berlutut di tanah, berulang kali meminta maaf. Kamu hanya berharap orang itu tidak melaporkan masalah ini kepada keluarga. Jika keluarga menyelidikinya, kamu akan mendapat masalah. Ekspresi Bai Hao dipenuhi dengan kesuraman. Jika keluarganya mengetahui bahwa dia diam-diam membunuh sesama anggota klan, dia tidak tahu berapa banyak hukuman yang akan dia derita. Mungkin mereka bahkan tidak akan memberinya perintah militer apapun. Saudara Hao, jangan khawatir. Jika kami ingin menyelidikinya, kami tidak akan menemukan petunjuk apapun. Bai Ke berkata pasti, dengan ekspresi yakin di wajahnya. Bagaimana jika kita ketahuan? Bai Hao menatap pemuda di depannya, dan makna di matanya tidak diragukan lagi jelas. Bai Ke bukan orang bodoh. Dia bisa mengerti maksudnya. Saudara Hao, jangan khawatir. Jika saya ketahuan, itu hanya pendapat pribadi saya. Tidak ada yang menghasutnya. Semuanya adalah keputusan saya sendiri. Mendengar ini, Bai Hao mengangguk sedikit. Dia adalah orang yang pengertian. Jika dia tidak mengerti, dia tidak akan keberatan memberinya tumpangan. Selanjutnya, Anda harus memiliki rencana yang matang sebelum mengambil tindakan. Selain itu, keracunan sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Anda harus memberitahu saya sebelum mengambil tindakan. Ya. Bai Ke mengangguk berulang kali. Orang itu sudah difoto dan dikirim ke ruang pengobatan. Coba cari cara untuk membuatnya mati di luar. Bai Hao berkata pelan. Keberadaan Bai Ning seperti jarum yang menusuk hatinya, tidak menghilangkan ketidakbahagiaannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia sudah memiliki pemurnian tubuh tingkat ke-7? Mengapa dia dikirim ke ruang pengobatan? Bai Ke sedikit bingung. Dengan identitasnya sebagai murid jalur utama,
Bagaimana dia bisa ditugaskan posisi menganggur seperti itu? Meskipun Bai Hao sedikit tidak sabar, dia tetap menjawabnya dan berkata, bahkan jika dia telah mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-10, dia hanyalah sia-sia tanpa semangat juang dan tidak akan pernah bisa menembus alam laut ilahi. Sungguh sia-sia. Tinggal di pavilion pengobatan adalah tempat terbaik baginya untuk berakhir. Baik mengangguk. Jadi begitu? Oke, ingat. Anda harus memiliki rencana yang matang, dan Anda bahkan dapat menemukan cara untuk menggunakan kekuatan eksternal. Apakah Anda mengerti? Setelah dengan hati-hati mengunyah kata-kata Bai Hao, Bai Ke mengangguk sedikit dan akhirnya meninggalkan halaman Hui Qing. Kamu benar-benar tidak berguna. Tapi pada akhirnya kamu akan mati. Jika kamu tidak mati, aku tidak akan bisa pergi ke sekte Janwu dengan pikiran tenang. Bai Hao melihat ke arah malam dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab